Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian, semoga kita semua di hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kemampuan untuk meningkatkan amal saleh kita, khususnya insyaallah menjelang Ramadan yang dalam kurun waktu hitungan hari mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan mulia itu. Diketahui bahwa hari ini kita sudah masuki setidaknya di hari kedua di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijrah. Dan di bulan Sya'ban ini ada kurikulum nabawi. Ada pedoman yang Nabi ajarkan kepada kita semua, khususnya dalam rangka persiapan menjelang Ramadan. Jadi saking pentingnya Ramadan, itu persiapannya bisa sebulan sebelumnya. Dan menariknya, ayat tentang puasa itu turunnya bukan di bulan Ramadan, turunnya di bulan Sya'ban. Perintahnya untuk dilakukan sebulan kemudian di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijrah. Jadi surah Al-Baqarah yang ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu turunnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Saat turun itu, Nabi kemudian memandu para sahabat untuk mempersiapkan diri. Jadi amalan Ramadan itu saking penting, pahalanya istimewa, keutamaannya luar biasa karena bisa merubah perilaku manusia, mengembalikan ke asal fitrahnya. Dan asal fitrah itu mahal. Asal fitrah itu nanti setidaknya ada dua unsur utama. Yang pertama, al-mailu ilal haq, cenderung pada kebenaran. Jadi tanda seseorang kembali kepada fitrah adalah ketika keadaan dirinya itu cenderung berbuat dan bersikap benar. Makanya anak kecil itu, ya, kenapa disebut berada dalam keadaan fitrah? Karena keadaannya cenderung apa adanya dan mengerjakan sesuatu dengan polos dalam keadaan yang benar. Karena itu ketika ia mendengar atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah, itu selalu ada getaran kuat pada jiwanya. Kaget, nangis, ya, tidak nyaman, bingung, itu fitrah. Tempatnya di qalbu. Jadi semua unsur kebenaran itu tempatnya di mana? Di qalbu. Ini yang Nabi maksudkan sallallahu alaihi wasallam, au kama qala au Allahu a'lam bi muradihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Istafti qalbak. Kalau kita dalam keadaan gundah, gelisah, ada kebingungan, coba tanyakan pada hatimu yang terdalam. Karena di sini ada fitrah. Ya, misal begini. Ini untuk ngetes, tidak untuk dilakukan. Saya disclaimer dari awal ya. Terutama pada ibu-ibu yang kerudung pink ini. Alhamdulillah, ini ada jamaah ya. Mudah-mudahan berkah. Jangan dipotong videonya ya, karena ini yang nonton di luar mungkin nggak tahu yang ada di sini ya. Kita menyapa yang datang dari manapun. Saat keluar, coba kenakan sendal orang lain. Jangan dipotong videonya ya, belum selesai. Ini hanya untuk mengecek fitrahnya saja. Jadi begitu kenakan sendal orang lain, tidak untuk diteruskan ya, dipakai saja, itu pasti hatinya itu akan menyangkal. Itu bukan punya kamu. Nah, itulah fitrah. Kalau itu bekerja dengan baik, bahkan dalam level yang tinggi. Jadi nanti ada fitrah itu menggerakkan fisik. Ya, fisik itu misalnya
menyentuh sesuatu yang bukan haknya, fitrahnya bergerak, jangan lakukan, itu nggak bagus gitu. Ada yang intelektual, fisikal, intelektual, ilmu. Kalau bicara sesuatu yang menyimpang, yang tidak tepat, fitrahnya protes. Misal begini, Allah kan sudah mendeklarasikan di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan lalu ada orang berkata begini, misal semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu pasti hati kecil kita di fitrah akan protes. Jelas? Nah, itu fitrah intelektual, fitrah ilmiah. Ada fitrah amaliyah, fitrah ilmiah, aqliyah, wa fitrah qalbiyah. Nanti ada fitrah spiritual, ya, tuntunan dalam bersyariat. Misal, masuk masjid itu kaki kanan, keluar kaki kiri. Ketika ada yang lupa keluar menggunakan kaki misalnya, mohon maaf, yang berbeda, dia keluar menggunakan kaki kanan, atau masuk masjid lupa dia masuk dengan kaki kiri, ya, maka fitrahnya akan kemudian bergerak. Itu keliru. Yang benar masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kebalikannya toilet kan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu fitrah. Nah, dalam perjalanan hidup Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu bentangan waktu selama Ramadan supaya kita itu bisa menata diri, mengembalikan seluruh bagian tubuh ke unsur fitrah itu. Supaya hidupnya benar. Gitu ya. Nah, itulah Ramadan. Karena kadang-kadang dalam 10 bulan setidaknya, alih-alih mata itu melihat secara fitrah pada yang baik, itu bisa melihat pada yang tidak baik. Coba pengamat YouTube, tabayatubu YouTuban, tuh kan? Berapa kali saat menonton YouTube itu matanya terjebak pada yang tidak baik? Itu kan keluar dari fitrah. Nah, itu fitrah hatinya berfungsi nggak? Ya, itu salah kata hatinya. Masih dijawab juga, iya, cuman kan baru pandangan pertama. Nah, artinya ada yang tidak normal kan dalam fitrahnya. Nah, itu selama beraktivitas Allah menginginkan kita kembali menata lagi supaya semua fungsi tubuh ini baik. Itulah Ramadan. Persiapannya dari Sya'ban. Jadi kalau tidak disiapkan di bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan ditunaikan, itu diduga ada potensi nanti menjalani Ramadannya tidak teratur, tidak tertata bagian fitrah dalam tubuhnya, sehingga yang diikuti itu hanya mengawali sahur, menunggu buka, mulai puasa, kapan maghrib datang, kemudian malamnya taraweh, demikian seterusnya, dan tidak membawa perubahan pasca Ramadan. Nanti ada semua keterkaitan ini sampai Idul Fitr. Kenapa disebut Idul Fitr? Kenapa kita bertakbir? Takbir itu kan nanti ada beberapa jenis. Tapi kenapa kemudian pasca Ramadan itu bertakbir di awal Idul Fitri itu kan? Awal Syawal. Mengatakan kemenangan, menang atas apa? Nah, itu nanti ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, perhatikan, ketika diurutkan dari awalnya tuh, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, itu bimbingannya, wa bayyinatin minal huda wal, itu fitrahnya. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini mulai puasanya. Kemudian teruskan, wa man kana maridan au ala, kenapa balik lagi ke awal? Fa'iddatum min ayamin ukhar. Terus yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul, itu toleransinya. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, itu poinnya. Walitukabbirullaha, pasca Ramadan ada perubahan pada dirimu, engkau menjadi lebih baik dengan tuntunan fitrahmu, engkau mendapatkan perubahan dengan hidayah Allah. Dengan itulah engkau bertakbir, menyambut kegembiraan karena menang, telah mengalahkan hal yang kurang baik, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan itulah fadilah Ramadan. Itulah pengantar husnul khatimah. Nah, karena itu tidak cukup dengan amin kita menjalani puasa itu. Nah, mesti ada persiapan-persiapan yang penting kita tampilkan sebelum menjalani Ramadan. Materi itu insya Allah tidak dibahas hari ini.
Ya, insya Allah besok mungkin sedikit disinggung di Al-Azhar sebelum kajian Adabul Alim wal Muta'alim. Untuk hari ini kita akan lanjutkan dahulu, mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa menyelesaikan untuk pendalaman surah Abasa. Jelas? Ya, jadi saya mengingatkan terlebih dahulu supaya nanti walaupun kajiannya pendalaman tafsir surah Abasa, tapi karena sudah masuk waktu Sya'ban, kita setidaknya bisa menyiapkan kurikulum yang baik. Kalau nanti masih ada waktu di akhir, saya coba share nanti untuk membuat kurikulum Ramadan dengan singkat. Mungkin 5-10 menit lah ya. Baik. Ada waktunya insya Allah. Sampai jam berapa? Alhamdulillah. Tolong tandai mas ini ya, ayat 12 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk saja pada inti kajiannya. Insyaallah kita masuki hari ini ke ayat 17. Insyaallah mudah-mudahan bisa sampai ayat 23 dalam rangkaian tafsirnya. Dan hari ini saya membawa tafsir Al-Maraghi, ya, karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ini ya. 10 jilid, ini jilid yang ke-10. Nah, jadi kajian tafsir kita supaya diperkaya dengan literasi dan referensi, kita sudah perkenalkan dari yang klasik, yang dekat dengan masa sahabat seperti tafsirnya At-Tabari sudah, kemudian Tanwirul Miqbasnya yang disandarkan pada Sayyidina Ibnu Abbas juga sudah, ya, Tafsirul Quranil Azim sudah, Al-Alusi sudah, Mafatihul Ghaib sudah, Tahrir wa Tanwir sudah. Nah, ini saya tampilkan juga tafsir masuk kontemporer tapi kajiannya cukup dalam. Ya, termasuk nanti referensi ayat dengan ayat juga riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki ayat ke-17 untuk mengambil barakah dulu dari Al-Quran dan peluang pahalanya kita bacakan bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma as-sabila yassarah. Yang pertama agak digigit sedikit lidahnya, tuh. Yang kedua ada desis, ya. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Baik, insyaallah kita akan masuki di ayat ke-17 sampai ayat 23 untuk meneruskan pendalaman di surah Abasa dan mengeluarkan rangkaian ayat di surah ini sebagai panduan berkehidupan. Ini saya akan highlight sebentar. Highlight itu memberikan poin-poin penting. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, ada kecenderungan mengkaji Al-Quran dalam bentuk tafsir kekinian itu lebih berfokus kepada pengetahuan tentang makna dan terjemah. Ini maksudnya apa gitu?
Akhirnya tafsir itu hanya menjadi informasi. Padahal yang diinginkan dari kajian tafsir itu informasi yang didapatkan secara sistematis disusun menjadi panduan hidup. Bagaimana caranya ayat-ayat itu memandu kita beraktivitas. Dasarnya seperti itu. Oleh karena itu, dulu kajian-kajian tafsir itu tidak banyak. Ayatnya 1 sampai 5 dipahami dulu, lalu dibuat kurikulum pedoman hidupnya, lantas kemudian dipraktekkan. Nah, supaya fokus, handphonenya turun dulu, ya. Nah, jadi nanti kajiannya bisa lebih fokus. Saya beri contoh begini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, 18 November 1912. Nanti saudara beliau dari garis juga yang lain itu Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, sama-sama berguru di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang dan juga sama-sama pernah berguru di Mekah. Nanti mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Kemarin baru milad, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah mengajarkan surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un itu 3 bulan. 3 bulan. Ada yang lebih dahsyat. Surah Al-Asr, surah 103. Kan itu pendek tuh. Di antara surah paling favorit bagi muslim milenial zaman kini, gitu kan? Selain Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu Al-Asr diajarkannya 8 bulan. 8 bulan. Tapi 2 surah ini jadinya apa? Rumah sakit, rumah yatim, jadi sekolah, gitu. Terus berkembang. Nah, dulu ulama kita mengajinya begitu. Mbah Hashim waktu ngajarkan turunan sampai nyusun kitab itu ada kurang lebih 17 sampai 18 kitab. Digabungkan di Irsyadus Sari itu. Ya, ada Bul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Kemudian ada An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, terus sampai urut. Itu jadinya apa? Jadi pesantren, ya, jadi turunan, jadi kumpulan para ulama, jadi jam'iyah. Dulu ngajinya begitu. Karena bersanad, sanadnya demikian. Nabi itu kalau nuntun sahabat, itu kelihatan karakternya. Misal begini, karakter sahabat Ali bin Abi Thalib, karamahullahu wajah radhiyallahu ta'ala anhu, itu beda dengan Utsman bin Affan. Tidak sama dengan Bilal bin Rabah. Tidak sama dengan Umar bin Khattab. Karena itu kajian-kajian pendalamannya, sekalipun para sahabat menghafal Al-Quran, tapi tafsir pendalamannya itu sesuai dengan profesi kehidupan yang mereka pilih. Misal Abdurrahman bin Auf itu kan mendalami terkait ayat-ayat bisnis. Karena apa? Profesinya dagang di bidang bisnis. Sehingga Al-Quran memandu beliau bagaimana cara berdagang yang sukses dan berkah. Dan tercatatlah dalam sejarah, di antara pebisnis yang sukses, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Saking suksesnya, kami pernah meneliti valuasi asetnya kalau dinilai sekarang, dalam kurs sekarang. Itu kurang lebih sampai 14.000 triliun. Ya. Itu termasuk penelitian para pakar sejarah di bidangnya. Ya. Contoh lain misalnya, ketika Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma dan sahabat setipenya di bidang bisnis mengambil ayat-ayat tuntunan tentang dagang, dipandu prakteknya oleh Nabi. Sisi lain Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, sahabat-sahabat utama radhiyallahu taala anhuma itu memilih jalur pengetahuan untuk belajar pendalaman ilmu. Apa yang terjadi? Yang mereka dalami itu ayat-ayat pengantar pengetahuan, hadis-hadis terapan pengetahuan, dan hasilnya sukses menjadi pakar-pakar di bidangnya dan begawan pengetahuan. Begawan itu level tertinggi dalam istilah keilmuan, dalam bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya al-allamah gitu. Dan bukan 1-2 bidang. Rata-rata itu sampai 5 bidang disiplin ilmu.
Sekarang mungkin kepakaran itu paling 2 atau 3. Dulu tuh rata-rata paling sederhana tuh 5. Kalau bukan ahli tafsir, ahli bahasa, kalau bahasa itu dengan turunannya ya, bukan bisa bahasa Arab, bukan. Dengan turunan gramatikalnya. Nahwu, saraf, tasrifnya lengkap ya, sampai tuntasnya. Kemudian nanti ada balaghah dengan turunan 3 ilmu, ma'ani, bayan, badi'. Nanti ke arud dengan 16 cabangnya di buhur gitu ya, dengan adabnya, dengan turunan sampai ke qasidah-qasidah jahiliyahnya. Itu lengkap. Ya. Sampai nanti di bidang terapannya pun muncul lagi. Sayyidah Aisyah itu sampai menguasai bidang kedokteran. Silahkan dilihat dalam sirahnya beliau. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu pakar di bidang keperawatan. Jadi nggak nanggung. Nah, sekarang interaksi kita dengan Al-Quran perlu dihidupkan lagi dengan cara seperti orang dulu belajar. Dan kita praktekkan di zaman kita sekarang. Kan ayatnya sama, hadisnya serupa, ya kan? Nah, dan selalu salihun likulli zaman wal makan. Dan selalu akan selaras dengan kepentingan eranya di setiap tempat. Jadi Quran itu diturunkan sebagai kurikulum hidup mu'jizatnya. Bukan sekedar bacaan. Kalau kitab dulu itu bacaan, panduan ibadah. Tapi Al-Quran berbeda. Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kurikulum kehidupan. Jadi saya seringkali menekankan kalau kita ingin mengaktualisasikan, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka coba Anda di profesi apa, keluarkan ayat-ayatnya. Dalami itu, praktekkan itu. Barulah terasa kenikmatan berislam itu, barulah terasa kenikmatan punya mukjizat Al-Quran itu. Nah, nanti dalam prakteknya akan dibagi kepada 4 bagian. Ada aspek aqidah, ada aspek ibadah, ada aspek akhlak, ada aspek muamalah. Yang muamalah ini nanti pilihan. Mungkin ada yang jadi birokrat, pejabat di pemerintahan, ada yang jadi pebisnis, ada yang dagang, ada yang mengajar, ada yang ibu rumah tangga, dan seterusnya. Keluarkan ayatnya, coba dalami itu saja dulu. Terus praktekkan. Maka disitulah terasa kenikmatan kita punya Al-Quran. Jelas sampai sini? Nah, ini poin-poin yang ingin saya turunkan terlebih dahulu. Panduan-panduan tadi kita tuliskan ada 4 bidang pokoknya. 1 ada akidah. Tuhan kita siapa? Kenal nggak? Sekarang gini, dulu Nabi melatih aspek akidah ini kurang lebih selama 13 tahun di Mekah, dibagi 2 fase. Fase pendahuluan pembekalan ke Nabi, fase penyampaian ke sahabat 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Sampai para sahabat itu merasakan pada hatinya, pada dirinya bahwa mereka punya Allah gitu. Gini deh Bu ya, kebayang nggak Bu? Belum saya kasih tahu ya. Gini, Ibu kenal Bilal bin Rabah? Bilal, ya bagus dah. Ada yang ngangguk di belakang tuh. Saudara Ibu, saudara seiman ya, alhamdulillah. Bilal ini diikat di hamparan batu yang telah dipanaskan. Panasnya panas padang pasir ya, bukan padang panjang ya. Karena di Indonesia panasnya masih ada uap. Uap, jadi kalau kita gerah kena panas itu keringetan. Keluar uapnya bereaksi. Kalau di Timur Tengah musim panas, apalagi kalau puncaknya itu bisa 50 misalnya, uapnya tipis atau kadarnya hampir tidak ada. Jadi kalau memang panas terbakar. Ya. Jadi bukan keringetan, Pak, langsung menghitam. Kalau kerupuk itu di sini mengerut, kalau di sana bisa terbakar kalau dipanaskan. Ya. Ini Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Bilal itu dipaksa untuk murtad, kembali kepada keyakinan yang dianut oleh tuannya. Ya, karena diperbudak pada masa itu, dibentangkan di hamparan batu, diikat begini. Kemudian batunya sudah dipanaskan, tempatnya di padang pasir dan dicambuk. Irtad. Ayo kamu murtad, balik lagi. Apa jawaban beliau? Ahad.
irtad, ahad. Yang keluar itu Qur'annya. Dan punya Allah, irtad, ahad. Irtad, semakin dicambuk semakin kencang, ahad. Hanya Allah Tuhan saya punya Allah, saya punya Allah. Tuh, punya Allah tuh begitu Pak, Bu. Ya, punya Allah tuh begitu, dalam keadaan yang sangat terdesak pun. Badannya tersakiti, keadaannya terlihat seperti tidak ideal. Tapi karena punya Allah, luas saja. Rasa sakit seakan-akan sirna, kenikmatan seakan datang. Jadi mahalnya punya Allah itu, semua persoalan yang dihadapi oleh kita itu ringan. Nah itu yang kita butuhkan sekarang ini seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah tertanam pada diri kita, saya punya Allah, kegelisahan itu sirna, yang datang tuh ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ashabul Kahf, kita belajar kan di setiap Jumat, selain Yasin, Al-Kahf, bagaimana para pemuda itu masuk ke dalam gua. Coba bacanya sampai tuntas, detil kisahnya itu. Ya, dari kemapanan, tempatnya luas, masuk ke dalam gua, tempatnya terlihat tidak ideal, tapi Allah atur senyaman mungkin sampai tidur pun enak gitu. Gimana ada orang tidur di gua pun di atas batu merasa nyaman, saking nyamannya nggak sadar 309 tahun. Antum rumah sudah mewah, kasur sudah empuk, garasi sudah luas, mobil sudah banyak, dan setiap 5 menit bangun. Ada apa gitu? Kan? Bilal dicambuk, ahad, antum baru tagihan kredit 100 sudah minta ustad. Coba kembalikan ke aspek itu. Jadi akidah itu kalau dinikmati dan kenal kita dengan Allah secara baik, dampaknya pada kehidupan itu akan ringan. Inilah bagian pertama, bagaimana kita mengeluarkan ayat-ayat akidah sehingga berinteraksi dengan baik dan merasakan kenikmatan bertuhan. Jelas? Yang kedua nanti, untuk meningkatkan kekuatan akidah ini, supaya terikat dalam hati kita dengan kuat. Akidah itu ikatan yang kuat, yang dijaga supaya nggak lepas. Sifatnya disebut dengan akidah, sumbernya disebut dengan iman. Tempatnya di qalbu. Bagaimana supaya terkoneksi langsung dengan Allah yang ahad. Mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Makanya ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Objeknya penguatan iman, kekuatannya disebut dengan akidah. Untuk mengikat itu supaya kuat, maka ada yang disebut dengan ibadah namanya. Nah, ini konsepnya kita paham dulu ya. Nah, ini ada hubungannya, ibadah itu menguatkan akidah, menguatkan iman. Kaitan akidah dengan ibadah, misal di Al-Quran, ada di Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana akidah fa'budni, ibadah. Contohnya, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengoneksikan, menyambungkan, mengingatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengoneksikan ke sini? Ibadahnya seperti apa? Ada salat namanya. Di Islam itu lengkap. Konsep akidahnya, keterangan tentang akidah jelas. Ini ilmunya, ini sumbernya, ini ayatnya, penyampainya namanya ini, hidupnya di sini, tempat lahirnya di sini, wafatnya di sini, kuburannya sampai sekarang masih ada. Nah, jadi kalau Anda mencari konsep beragama yang membuat kita yakin, aspek pertama aspek ketuhanan dulu, akidahnya. Nah, silahkan cari yang selengkap ini. Ini menunjukkan agama ini terjaga, kebenaran Islam. Ini yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Yang kedua, cara kita bertuhan mesti ada ibadah kan? Nah ibadahnya nggak dibuat-buat. Ya Nabi nggak bisa ngarang sendiri mesti begini, tidak. Bagaimana menunjukkan kalau itu benar diperintahkan oleh Allah? Di Islam tuh jelas peristiwanya, jelas turunannya, jelas sumbernya. Ini peristiwanya disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kejadiannya bisa dikonfirmasi dari saksi hidup yang ada pada masa itu. Didokumentasikan dalam kitab-kitab hadis. Sanadnya bisa dicari sampai orang yang terakhir mengalami itu. Misalnya Anda cek di hadis Muslim, Anda temukan terus sampai ke masa Nabi, ayat Qur'annya ada. Dan yang lahir setelah itu perintah sholat. Ayat sholatnya ada runtut kalau kita urutkan. Dari Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan sholat sampai petunjuk cara menunaikannya. Dan disebut ini sebagai penguat iman. Bahkan disebut dengan iman.
Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat disebut dengan iman, karena itu dalam salat ada akidah, dibuka dengan akidah Allahu Akbar, diakhiri sebelum salam dengan tahiyat. Ya, di dalam tahiyat ada akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ada akidah di sini. Nah, inilah ada akidah, ada ibadah. Kemudian praktek ini, apa sih manfaat ibadah itu? Salat itu manfaatnya apa? Kalau bicara manfaat, berarti harus ada, ini penting catatan ini ya, harus ada timbal balik bagi semua yang kita alami dalam hidup. Manfaat itu kan sesuatu yang kita gunakan untuk hidup kita kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau kita hidupnya di mana saja, sekarang di mana? Di dunia kan? Setelah dunia kemana? Ke kubur dulu ya, gampang sekali kan kubur gitu ya. Tinggal persiapan ya. Baik, setelah itu kan ke akhirat ya. Berarti ada 3 alam kan? Di dunia, transit waiting roomnya di alam kubur, itu yang kita lewat tadi, yang lewat situ, ya kan? Tanah kusir tuh, ya kalau ke situ kan ingat-ingat bahwa kita pun besok-besok akan di kubur ya. Bisa antum duluan, saya belakangan mungkin, ya. Bisa dibalik, saya belakangan, antum duluan, bisa terjadi itu ya. Itu. Setelah itu kita yakin dibangkitkan ada hari kemudian kan. Nah, artinya manfaat dari ibadah ini mesti terbawa bukan hanya di dunia, sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Ini kan prinsip hidup. Bagaimana mengerjakan yang bermanfaat? Artinya apa? Membawa manfaat untuk kita di semua tempat kehidupan yang kita alami. Jadi kalau manfaatnya untuk dunia saja, ditanya balik nanti, terus kalau meninggal dunia, apa manfaat dari pekerjaan yang kita kerjakan selama ini? Anda ngantor, Anda dagang, Anda belajar di kampus, dapat manfaat dunia, terus meninggal. Setelah meninggal, persiapan bekalnya apa? Ditanya balik oleh Quran, manfaat kegiatan Anda selama hidup itu apa untuk kehidupan setelah wafat? Nah, maka yang ideal itu pekerjaan itu berimbang, dunianya nyaman dan senang, akhiratnya pun bahagia dan senang. Maka itu yang dimaksud, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, maka ibadah ini sebetulnya semua yang terkait dengan prakteknya, di dalamnya ada panduan untuk mencapai kebahagiaan di semua tempat yang kita alami dalam hidup. Di dunia, saat lahir, ini wulida, saat dilahirkan. Di alam kubur, saat meninggal di barzakh, ya, yamut, ketika wafat. Dan ketika dibangkitkan, di akhirat dalam keadaan kehidupan yang baru, ya, akhirat dibangkitkan di kehidupan baru, yub'atsu hayya, yub'atsu hayya. Alhamdulillah. Lihat Quran surah ke-19, Quran surah Maryam ayat ke-15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kapan didapatkan ini? Tarik ke atasnya sedikit di kisah Nabi Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, panduan hidup. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ibadah. Jadi kalau ibadahnya benar itu, dunianya pasti sukses. Jadi konsep ibadah yang baik itu bukan meninggalkan dunia. Sawah ditinggalin, pergi ke hutan, diam di hutan, kan? Berharap-harap keluar dari gua bisa terbang misalnya kan, sawahnya nggak digarap, ya nggak jadi padi juga. Ya, jadi dalam konsep kehidupan, dunia nggak perlu ditinggalkan. Caranya bagaimana mengerjakan kehidupan dunia saat bersamaan investasi alam kubur dan akhirat. Itu di semua bagian ibadah, itu ada pesannya, ada maknanya. Kita sholat dari waktunya, dari mulai takbir, ini ada maknanya. Diajarkan ini oleh Nabi itu, sampai ke ujungnya, sampai ke akhirnya. Termasuk zakat, puasa, haji, umrah. Kenapa tawaf 7 kali, kenapa dimulai di Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad,
kenapa kemudian bacaan sampai maqam Ibrahim itu bisa berbeda dari maqam Ibrahim sampai rukun Yamani. Rukun Yamani beda lagi sampai Hajar Aswad. Itu ada maknanya. Kenapa sa'i? Kenapa kok disebutnya lari-lari kecil? Padahal sa'i itu bukan lari-lari kecil, ada maknanya. Sofa itu apa artinya? Kaitan dengan kisahnya itu apa? Inspirasinya apa? Kenapa tahallul? Itu ada maknanya. Jadi kalau kita bisa terapkan itu dalam kehidupan, maka mudah jalan kehidupan kita. Karena itu yang ketiga itu aspeknya muamalah. Menerapkan ibadah dalam konteks muamalah. Yang dagang, bisnis, yang cari ilmu, yang di birokrasi, di pemerintahan, jabatan, di kepolisian, di militer, di kampus, diterapkan semua, termasuk di rumah tangga. Ini bagian ibadah ini diterapkannya di sini. Makanya menikah itu ibadah, ya kan? Berumah tangga itu ibadah. Tapi bagaimana cara berumah tangga yang jadi ibadah? Gak bisa cuma begitu saja nikah tuh, tidak, ada panduannya. Kan ibu suka tuliskan tuh, sakinah, mawadah, dan rahmah. Istrinya sudah sakinah, anak pertama mawadah, anak keduanya rahmah, bapaknya parohim gitu kan, misal. Ya. Tapi poin itu kecapai nggak tiga-tiganya tuh? Nah di sini ada panduannya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada prakteknya, ada amalannya. Diterapkannya di sini. Nah cara menghiasi itu supaya tampilnya indah, elegan, sholatnya bagus, hubungan dengan Allah bagus, dengan orang tua baik, dengan pasangan baik, dengan kerabat baik, itulah akhlak yang keempat. Akhlak. Oke? Nah surat Abasa ini dari 4 ini masuk yang mana? Saya nerangkan panjang tuh ingin ke situ intinya. Supaya kita mengerti saat berinteraksi dengan Quran, oh ini aspek yang ingin dilatih oleh Quran pada hidup kita. Lalu dipraktekkan, terjadilah perubahan kehidupan setelah itu. Nah ngaji itu begitu. Kalau kita berhenti di pemahaman, pendalaman bahasa, pendalaman makna, jadi informasi, bagus, jadi pengetahuan. Tapi kalau nggak dipraktekkan, nggak terasa keindahan Quran itu. Hidup berislam itu nggak terasa. Akhirnya jadi apa? Jadi modal diskusi, modal debat. Ya? Hanya untuk tampilkan ini dan itu saja, nggak terasa keindahan berislam. Nah, kita kembalikan nanti surah Abasa setidaknya akan menekankan pada aspek muamalah dan akhlak. Bagian 3 dan 4. Artinya apa? Setelah kita ngaji ayat-ayat ini, muamalah kita jadi lebih baik. Dengan orang jadi lebih baik. Dengan sekitaran jadi lebih mulia. Dengan orang tua jadi lebih berbakti. Dengan anak jadi lebih berkasih sayang. Suami istri jadi saling memperhatikan. Jadi kalau ada yang hafal surah ini, ayat ini sampai dengan selesai, tapi tidak terjadi perubahan pada dirinya, maka ada keberkahan yang berkurang dalam interaksinya dengan surah ini. Bisa dipahami? Halo, kenapa diam begini? Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, baik. Nah, kalau sudah paham, mari kita mulai. Untuk bisa mulai mendalaminya. Kalau baca kan tadi sudah. Kalau pahala insya Allah setiap hurufnya 10 kan? Sepanjang kita ikhlas. Kalau diulang dapat lagi 10. Kalau pengen banyak, ayo sampai pulang ulang-ulang terus nanti tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na ijmali. Kalau di sini al-ma'na al-jumali, jadi ada ijmali untuk menunjuk umum, jumali untuk keseluruhan, ya, jamak dari kata jumlah. Ba'da an bayyana hal al-Qur'ani wa dzakara annahu kitabudz dzikra wal mau'izah wa anna fi istita'ati kulli ahadin an yantafi'a bi adhatihi law ardafa hadha bi bayani annahu la yasughu lil insani mahma kathara maluhu wa nabuha sya'nuhu an yatakabbara wa yata'azzama wa yu'ti nafsahu ma tahwa. Setelah diterangkan pada rangkaian ayat 1 sampai ayat 16, Abasa wa tawalla dan seterusnya, tentang petunjuk Al-Quran, dan tersebutlah dalam rangkaian ayat-ayat itu bahwa Al-Quran membawa pesan di rangkaian ayat 1 sampai 16 ini tentang nasihat-nasihat kehidupan yang indah terkait muamalah dan akhlak. Jelas? Apa di rangkaian pesan-pesan itu? Penekanan pertama, wa anna ingat ya,
harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kalau di nahwu kita hanya katakan ini huruf taukid, penguat. Huruf setelahnya dibacanya kalau dia mufrad menggunakan fathah, annal masjida a, annal kitaba a. Kalau mudzakkar salim ada ya sebelum nun di akhirnya, annal muslimin ada ya-nya, baru na di ujungnya. Ya, kalau muannas salim ada ta di akhirnya, annal muslimati, i kasrah di ujungnya. Itu baru nahwu sampai situ. Tapi kalau kita ngajinya pakai balaghah, ya, nasab itu sering saya katakan huruf yang berfungsi menancapkan keyakinan dalam hati dengan kuat tanpa ragu. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di tanah dengan kuat sampai enggak goyah. Nah, jadi kalau ada ayat, ada hadis, ada keterangan dibuka dengan anna atau inna, artinya apa? Tancapkan pada hatimu dengan dalam, jangan sampai goyah. Maka tancapkanlah nasihat-nasihat ini pada hatimu dengan dalam, jangan sampai goyah. Fistita'ati kulli ahadin, ya, semampu setiap kita, semampunya. Ini ayat nanti 1 sampai 16 ada nasihat, tancapkan pada hati kita, amalkan semampu kita. Berusaha semaksimal mungkin. Karena kadar kita itu nggak sama satu dengan yang lainnya. Jangan ukur perubahan kita pada kebaikan orang. Susah nyampenya. Ukur kebaikan kita hari ini dengan 2 hari sebelumnya. Dengan sehari sebelumnya. Dengan sepekan sebelumnya. Itulah kita. Ibu kalau ingin lihat suami jadi baik, jangan bandingkan dengan orang lain dan suami orang, Bu. Ibu bandingkan suami ibu dengan suami orang, susah nyampenya. Tapi ketika suami ibu mulai ngaji, sholat dengan baik, lihat perubahan beliau dari sepekan sebelumnya, 3 hari sebelumnya, sehari sebelumnya, itulah perubahan dan keindahan yang terjadi pada diri beliau. Demikian antum juga begitu. Kalau ingin lihat kebaikan istri sendiri, jangan lihat status istri orang. Perbandingannya begitu. Jadi di-compare-nya itu ke kita, ke pribadi kita. Baru kita temukan. Nah, setiap kita itu kemampuannya beda. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan dari petunjuk Nabi, lihat orang lain itu siapapun dengan kacamata rahmat. Bi'aini rahmat. Saya kemarin di Jakarta, duduk diskusi dengan beragam kalangan. Saya bilang, saya itu termasuk orang yang tidak terlalu peduli latar belakang orang lain, segelap apapun. Seburuk apapun. Karena sepanjang ia masih hidup, ia masih punya hak menjadi orang soleh. Sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, dia masih punya hak. Ketika Allah berikan hak, kita jangan batasi haknya. Tugas kita itu hanya mencoba menampilkan yang terbaik supaya orang bisa mendapatkan pancaran kebaikan itu untuk berubah. Bukan menghukumi. Jelas ya? Tapi mengarahkan, memberikan contoh yang baik. Nah, semampu kita. Kalau sudah bisa berubah, jangan ukur orang. Untuk motivasi boleh. Saya ingin seperti dia. Dia sudah 30 juz, saya baru 3 ayat. Tapi saya akan kejar dia. Misalnya dalam 30 hari. Ih, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Saya akan kejar dia. Walaupun saya hafal 3 ayat. Alif, Lam, Mim, Yasin, dan Nun. Saya kejar dia. Gak apa-apa. Ya, itu yang dinilai oleh Allah itu ikhtiarnya. Bukan hasilnya. Kalau hasil rugi, Bu. Pak, Anda didik anak, ibu dari mengandung, melahirkan, dirawat dan seterusnya. Tiba-tiba anak itu berubah jadi kurang baik. Terus dilihat hasilnya rugi. Ikhtiarnya, nikmati aja ikhtiar. Ikhtiar nikmati, terus arahkan, terus doakan, terus pandu. Sampai di titik terakhir berjuang itu. Dan disitulah nanti Allah berikan hikmahnya. Jelas di sini? Baik ya. Wa anna fi istita'ati kulli ahadin, dan tanamkan pada hatimu yang paling kuat bahwa pada upaya semaksimal mungkin di setiap pribadi kita an yantafi'a bi adatihi, supaya mengambil manfaat dari rangkaian nasihat 16 ayat ini. Law arada arba fa hadza bi bayani annahu la yasughu lil insani mahma kathara maluhu, maaf, wa nabuha sya'nuhu. Intinya di 16 ayat ini, tanamkan pada hatinya yang kuat. Ini intinya. Ini makanya kenapa saya terangkan kemarin detil kan, ayat 1 begini, 2 begini, 3 begini, kitabnya ini. Sekarang begitu pindah kitab langsung ke inti.
Di kitab tafsir itu nggak sama karakternya. Jalalain itu misalnya lafzi. Lafad ini maknanya ini, lafad ini maknanya ini. Sama kayak Tanwirul Mikbas. Kalau pengen riwayat, ambil tafsirnya At-Tabari. Ya, riwayat ini, hadisnya ini. Nanti kesimpulannya itu cepatnya ada di Tafsirul Quranul Azim di Ibnu Katsir. Kalau ingin tambahan pembahasan masalah, ya sampai ke detail, Mafatihul Ghaibnya Razi. Kalau ingin kedalaman sampai spesifik, ke ruhnya ada Ruhul Ma'ani. Ya, ada. Nah, di sini kesimpulannya, 16 ayat itu kesimpulannya begini. La yasughu lil insani mahma kathara maluhu. Sebetulnya, walaupun orang itu terasa banyak hartanya, wa nabuha sya'nuhu, dan merasa menjadi orang elit, orang penting, an yatakabbara wa yata'azzama wa yu'ti nafsahu ma tahwa, la yasughu lil insan. Maka tidak akan bernilai semua itu kalau ada kesombongan pada dirinya, kebesaran pada dirinya, dan selalu menggunakan perangkat itu untuk memenuhi syahwatnya. Maksudnya apa? Kalau Anda punya harta yang banyak pun, tapi sombong dengan harta itu, merasa besar dengan itu, dan selalu menggunakan harta untuk memenuhi syahwat, bukan kebutuhan. Syahwat itu keinginan yang dalam. Ishtaha yashtahi, syahwat itu asalnya keinginan yang dalam, tidak selalu harus negatif. Ya, misal ini lewat sini tiba-tiba lihat yang jualan bubur ayam, pengen banget itu. Ya, dan begitu mau beli, Ustadz datang, nggak sempet itu. Ya, masuk ke kajian masih kepikiran, mudah-mudahan tuh bubur masih ada gitu. Itu syahwat, namanya syahwat bubur. Ya. Nah, kalau tiba dia pas masuk kajian, selesai bubar, pas mau ngejal bubur, lihat dia meninggal. Misal saja, husnul khatimah, masuk surga tingkat pertama. Pertama tuh yang kelas ekonomi itu ini. Nah, tapi ekonominya tetap surga, elit dia. Ya. Kan ada 8 tingkatan kan, yang atasnya Firdaus, yang bawahnya jannah saja. Itu nanti di Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna bihi wa utubihi mutasyabiha. Ada 2 tafsirnya. Ada diberikan kenikmatan warnanya serupa, tapi rasanya beda-beda. Ya, misal ini ya. Nah, sekarang kan musim rambutan. Rambutannya kan banyak ya. Ada rambutan Aceh, rambutan Binjai, rambutan ini, rambutan itu. Nanti pas masuk surga, tiba-tiba pengen beli rambutan nggak sempet jadi, meninggal. Itu dikasih rambutan, warnanya bisa sama, tapi rasanya beda-beda. Ya. Tafsir keduanya, kepikiran yang sedang di dunia, muncul lagi. Itu dikasih yang serupa. Jadi begitu masuk surga, yang kepikiran pertama bubur. Tadi, gitu. Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan yang serupa. Itulah kelas ekonomi. Nih. Seekonomi-ekonominya, apa yang kepikiran langsung ada. Nah, itu syahwat. Semua yang diinginkan. Ingat, yang diinginkan tidak selalu menjadi kebutuhan. Termasuk dalam bab doa, Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, ada orang diberikan oleh Allah harta yang melimpah untuk jadi bekal ibadah ke sini. Kebutuhannya apa ibadah itu? Dipakai supaya tampil bersih, baik, digunakan untuk sholat, bermuamalah supaya orang nyaman melihatnya. Dasarnya itu. Tapi alih-alih digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ia perlukan, ia arahkan seluruh potensi yang ada itu untuk memenuhi syahwat saja. Di Paris ada model baru pakaiannya, beli. Di Italia ada yang baru lagi, beli. Dipakai enggak? Cuman ingin saja. Gitu ya. Mobil ada mobil baru tuh mereknya, beli. Dipakai enggak? Cuman buat dipoto aja, udah beli. Ya. Nanti dipanasin, malam-malam balapan sama taksi gitu ya. Gitu. Macam cuman buat beli aja. Nah, itu syahwat. Ya. Lalu yang agak fatal, jika syahwat terlalu dipenuhi, maka pasangannya nafsu nanti.
Inilah seringkali disandingkan nafsu syahwat. Kenapa ini menjadi sangat penting untuk diurai? Karena nanti turunan nafsu itu sumbernya dari sifat fujur, hal-hal yang tidak baik, sombong, ria, dan turunan-turunannya. Makanya kalau ada limpahan satu nikmat seperti harta, dipenuhinya lebih banyak keinginan, nanti yang tampilnya riaknya. Tuh. Yang tampilnya potensi sombongnya. Manfaatnya belum tentu dirasakan. Ya? Nah, ini yang dimaksud kurang bernilai. Jadi kalaupun Anda misalnya, jangan Anda lah, walaupun ada orang misalnya kelihatannya kaya, bagus, tapi ada unsur kesombongan, digunakan memenuhi syahwatnya saja, hanya untuk tampil pamer saja, itu sangat disayangkan, merendahkan dirinya sekaligus tidak punya nilai di hadapan Allah. Jelas sampai sini? Nah, makanya nanti menariknya begini Bapak Ibu, kalau ngaji Quran dengan sirah itu indah. Ya, orang-orang berlebihan itu ditampilkan dua di Al-Quran. Lebih yang positif, lebih yang negatif. Contoh, dari kekuasaan misalnya. Ya kan? Kekuasaan itu ada Fir'aun kan? Ya kan? Dia kan kelebihan overpower kan? Kelebihan kekuasaan tuh. Ya kan? Ditampilkan. Kelebihan harta, Korun yang negatifnya. Ditampilkan kan? Tanya kan banyak tuh. Sampai disebutnya Korun. Korun itu bukan nama asli. Julukan terambil ada riwayat mengatakan dari kata Korah, artinya benua. Saking banyaknya hartanya disebut Korun, si pemilik harta seluas benua. Nah, ya. Fir'aun juga bukan nama asli. Ya, bukan nama asli, itu jabatan yang melekat pada satu sosok yang pada saat itu menguasai satu tempat. Ya, maka disebut dengan Fir'aun, Faroh, bahasa aslinya. Maka apa yang terjadi? Salah guna, tak punya nilai. Makanya ketika tidak ada nilainya, cara meninggalnya pun ditunjukkan oleh Allah dengan sangat terhina. Ya, Fir'aun kan mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling agung, kata Fir'aun. Cara Allah mematikannya sederhana, tenggelamin. Supaya viral berita, Tuhan tenggelam. Jasadnya masih ada sampai saat ini gitu ya. Caranya tuh begitu aja. Ada yang Namrud kan merasa hebat zaman Nabi Ibrahim itu. Ya, bagaimana tewasnya? Sama nyamuk. Ada riwayat mengatakan lalat, yang nyamuknya itu setengah sayapnya patah. Jadi sayapnya cuma satu. Masuk ke telinganya, nguang, selesai, ya. Tewas rajanya, viral kisahnya. Ada raja ngaku Tuhan, Tuhan tewas oleh nyamuk yang punya sayap sebelah. Jadi orang angkuh itu biasanya akhirnya itu tragisnya dengan rendah. Oleh Allah dikecilkan, makanya saya sering mengatakan kalau kita merendah, Allah pasti meninggikan. Kalau ada orang meninggi, Allah pasti rendahkan, serendah-rendahnya. Nah, jadi kalau ada orang memiliki satu kelebihan nikmat yang Allah titipkan, dalam saat yang bersamaan ia gunakan memenuhi syahwatnya, lalu kemudian tampil hal-hal yang negatif, maka itu rendah di hadapan Allah dan seakan tak punya nilai. Tanamkan itu pada hatimu yang paling dalam. Maksudnya nanti kalau sudah kaya, jangan sombong. Yang lebih kaya daripada Anda dan pernah sombong, ada. Namanya korun. Likuifasi, dia tenggelam oleh tanah. Kalau punya kedudukan, jangan angkuh. Ada yang lebih hebat daripada Anda. Sampai ngejar-ngejar Nabi. Gitu kan? Nabi dikejar, mau dieksekusi. Namanya Fir'aun, tewas juga dan tenggelam. Jadi kita belajar dari situ. Ya, paham sampai sini? Nah, ini gambarannya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, bersikaplah secara proporsional, gunakan titipan dengan baik. Karena itu nanti padanannya, bagi yang punya jabatan, kedudukan, ada Nabi Yusuf, bagaimana menggunakan dengan baik. Kemudian ada Nabi Sulaiman, ya, itu darat, laut, udara dikuasai. Ya, ketika udara tinggal dipanggil awannya, awan datang bergerak. Apakah namanya kinton atau yang lainnya itu terserah gitu kan. Tapi yang penting awan datang wudu'a wa asyia, bolak-balik dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, itulah 1 sampai 16. Itu muamalah. Nah, status apapun kita tetap hamba. Jangan merasa tinggi dulu. Ingat ya, ingat 4 rumus ini. Ingat, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Di muamalah dititipkan harta, berarti harta itu untuk ibadah. Dititipkan ilmu, ilmu itu untuk ibadah, bukan untuk disombongkan. Kalau memenuhi syahwat, celaka. Ustadz ilmunya banyak, tapi syahwatnya tinggi. Syahwat jamaah, syahwat popularitas, ya, syahwat materi. Itu syahwat namanya. Kalau nggak dikasih amplop nggak mau datang. Biasanya pengalaman pertama cek dulu, cek ombak itu.
Kira-kira gimana tuh ukurannya tuh? Hah? Kalau tipis, dhaif nih, nggak datang lagi dia tuh. Ya, kalau tebal sahih nih. Ya, belum diundang udah nanya kapan kajian lagi. Ya. Kalau tipis tapi banyak dia bilang sahih li ghairihi katanya. Nah, itu hal demikian, itu bahaya. Kalau kita ngaji di hadis At-Tirmizi, ya, Mbah Hashim ada di kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu mengutip hadis At-Tirmizi, an-naru an-naru. Siapa yang mengajar pengetahuan, orientasinya hanya untuk popularitas, mencari materi, mencari jamaah, an-naru an-naru, maka neraka lebih layak untuknya. Ya. Bahkan ada lagi riwayat la yashtammu raihatal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempat mencium bau surga. Bahaya. Makanya ustaz-ustaz itu didoakan. Yang paling celaka itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang paling celaka, dan ulama-ulama lainnya menegaskan, jamaahnya cari akhirat, ustadznya cari dunia. Itu celaka itu. Ya, makanya tolong didoakan ya. Didoakan supaya baik, cerah semuanya. Nah, itulah ayat 1 sampai 16. Kesimpulannya demikian. Detailnya seperti yang pernah diulas di kesempatan sebelumnya. Nah, setelah paham itu, kok masih ada orang yang belum mau menyadari itu sepenuhnya. Nabi udah ngajarkan, Nabi udah terangkan, Nabi sudah contohkan bersikap, ayatnya ada, contohnya jelas, kisah orang di masa lalu jelas, bahkan viral di lisan-lisan manusia yang hidup, bukan hanya orang beriman. Ya, mohon izin ya, maaf nih. Yang tahu kisahnya Fir'aun orang Islam saja atau non-Muslim juga? Non-Muslim juga, viral kok. Di kitab-kitab mereka ada. Yang tahu tentang Korun itu kita saja atau orang lain juga? Orang lain juga. Artinya secara fitrah sebetulnya menyadari sombong itu nggak bagus. Ya, angkuh itu nggak baik. Merasa tinggi padahal akan meninggal itu orang aneh. Merasa paling hebat padahal akan wafat itu orang paling aneh. Oke? Nah, orang yang baik itu adalah kayis, orang yang cerdas. Dia bisa mengolah apa yang dia rasakan lebih itu untuk kepentingan ini, ibadahnya, bekal pulangnya menuju Allah. Saya dikasih sama Allah, yang ngasihkan Allah. Ya kan? Kan kita sadar, ini titipan kan dari Allah, akan ditanya balik. Dikasih sama Allah, dititipkan supaya diolah untuk ibadah. Nanti pulang ditanya sama Allah. Anda gimana saat ditanya, fulan, yang aku titipkan itu harta sekian triliun supaya engkau rajin sholat, bisa bangun masjid, bisa memfasilitasi orang haji, dipakainya berapa? Sudah cukup? Allah sudah punya catatan, sudah tahu itu. Malaikat-malaikat mencatat, sebelum dicatat Allah sudah tahu, sebelum, saat, dan setelah selesai dikerjakan. Maksud saya, kadang-kadang ada kalimat-kalimat begini, supaya membenamkan pada diri kita, nanti kita mau jawab apa? Sama, orang tua juga begitu. Ibu bapak berharap berdoa, pengen cepat dikaruniai, terus mengandung gembira, syukuran, lahir, dirawat dan sebagainya. Nanti ditanya, itu si fulan yang aku titipkan dalam rumah tangga kalian itu sudah dirawat sedemikian apa? Kok bisa dia nggak kenal aku? Padahal kamu saat memintanya kamu begitu rajin tahajud, kamu puasa, kamu baca Quran. Tapi setelah dia lahir, kenapa engkau tidak dekatkan dia denganku? Kenapa engkau berikan dia pakaian yang bahkan tidak aku sukai? Kenapa engkau tempatkan dia di sekolah yang tidak mengenalkan dengan diriku? Mau jawab apa itu? Nah, coba dicek selama ini syahwat atau bukan? Ibadah atau hanya syahwat saja? Merawat titipan Allah itu karena ibadah atau karena kesenangan? Kalau karena kesenangan sudah banyak yang begitu. Makanya kalau sudah disampaikan ini contohnya ada, masih ngeyel juga, masih sulit untuk menembus hatinya yang paling dalam, maka keluarlah kutilal insanu ma akfarah. Kutilal insan itu ungkapan di Arab dari sejak dulu. Untuk mengungkapkan satu kejengkelan pada sifat dan sikap Allah yang melampaui batas. Jadi bila ada sifat itu sombong. Dan sikap itu praktek kesombongannya. Melampaui batas, sudah di luar batas-batas yang sebenarnya udah nggak ada standar juga. Sombong standar itu kan susah dilukiskannya, kan? Nah ini di atas yang standar lagi, ya susah itu. Jadi kalau keluar rumah itu belum disapa nggak mau nyapa,
Misal ya. Nah ini unik lagi. Kalau belum disapanya dipanggil dengan gelarnya lengkap, nggak mau nengok. Hah? Misal, Pak Fulan nggak nengok. Profesor Fulan nggak nengok. Profesor Dr. Fulan MA, MED, MSc, SA gitu, nggak nengok. Apa yang belum ya? Oh, Profesor Kiai Haji. Wow, Fulan MSc, MED, SA, PhD gitu kan. Baru, oh ya? Itu di atas normal. Ya, tajawuz itu. Nah, itu kalau menemukan begitu, orang Arab dulu mengatakan qutilal insan. Atau qatalahullah. Itu ungkapan. Itu ungkapan. Kita bisa baca di sini, ada tafsirnya ini. Saya sudah selesaikan ini. Al-idahu, penjelasan qutilal insanu hadza du'aun alaihi. Doa ala, ada doa ila, itu berbeda. Seperti raghiba fi, raghibaan, itu tak sama. Laha alaiha, itu tidak serupa. Kalau pakai lam itu kebaikan. Kalau pakai ain itu kecaman, laknat. Pas ya? Kalau pakai la itu kebaikan. Da'allahu, mendoakan ia pada yang baik. Da'alaihi, itu mengarahkan pada yang buruk. Bisa kecaman, bisa laknat, ya, bisa sesuatu yang tidak baik. Hadza du'aun 'alaihi bi asna' da'wat 'ala ma huwal ma'ruf fi lisanihim. Ini adalah ungkapan kecaman yang tertinggi, yang terkenal di lisan orang-orang Arab sejak dulu. Jadi kalau ada orang melampaui batas sudah berlebihan, itu kalimat yang muncul itu qutilal insan.